لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهدى إلى يوم القيامة. ثم ما بعد jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di majelis ini di malam Senin. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberikan manfaat terhadap apa yang kita pelajari pada malam ini dan terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika di minggu yang lalu kita telah membahas bahwasannya di sana ada amal-amalan yang menghapus seluruh amal soleh, yaitu berupa syirik besar. Namun di sana juga ada amal-amalan yang bisa menghapus suatu ibadah tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dan juga kita telah jelaskan barang siapa yang menjadikan bagi Allah dan dirinya perantara, artinya dia mengambil suatu perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan atau bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, dalam kekufuran atau syirik. Maka perlu diperhatikan jangan sampai kita melakukan hal yang telah kita jelaskan sebelumnya. Pada malam hari ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang terkadang dianggap sepele, pembahasan yang mungkin dilihat tidak ada sangkut pautnya dengan akidah, tapi ternyata hal tersebut sangat besar pengaruhnya, bahkan ancamannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin dilihat dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi sikap seseorang, tapi ternyata itu sangkut pautnya dengan akidah seseorang, yaitu permasalahan dalam masalah istihza, istihza atau memperolok-olok atau bercanda-canda dengan agama. Disebutkan di dalam kaidah at-tasi'ah wa khamsun, man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bi ayatihi aw bima ja'a bihi syar'a kafara ijma'. Maka barang siapa yang melakukan istihza, memperolok-olok, bercanda yang jatuhnya itu untuk meremehkan atau menjatuhkan, menjelekkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya atau ayat-ayatnya. Di sini maksud rasul juga termasuk hadis-hadis, kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW, syariat ini au bima ja'a bihi syar'a, atau apapun yang datang dari syariat Islam, maka dihukumi sebagai seseorang yang kufur secara ijma'. Tentu kaidah ini tidak sembarangan ditulis oleh beliau Ta'ala, akan tapi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, kesepakatan para ulama. Karena langsung disebutkan di dalam suatu ayat di dalam surat At-Taubah, Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 65 itu, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat tersebut menceritakan bagaimana kaum munafik itu mereka khawatir sebelumnya, mereka khawatir jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau surat yang menceritakan isi hati mereka. Khawatir dengan hal tersebut. Di dalam ayat 64-nya, ya, darul munafiquna an tunazzala alaihim surah, dan seterusnya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Maka katakan qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Maka katakan
teruskanlah, katakanlah kepada orang-orang munafik tersebut, teruskanlah ejekan-ejekanmu, ya, istihza'nya kalian itu ya terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menyatakan apa yang kamu takuti. Kemudian di dalam asbabun nuzul ya, disebutkan tentang ada dua versi yang menyebutkan hal demikian. Akan tapi banyak yang menyebutkan kisah yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan yang lainnya. Ketika seorang munafik mengatakan, ya, tidak aku lihat para pembaca Qari, di sini adalah maksudnya adalah Rasul dan para sahabat, itu adalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataannya, dan paling penakut di medan perang. Itu yang mereka katakan. Kemudian salah seorang sahabat mendengar hal tersebut. Kemudian, sesungguhnya engkau adalah seorang munafik, kata sahabat tersebut. Sungguh aku akan melaporkan, aku akan adukan hal tersebut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum orang tersebut sampai kepada Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan ayat tentang mereka. Ayat ini, ya. Akhirnya yang menerangkan tadi ayat yang di atas ya. Kemudian munafik tersebut segera mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera untuk apa? Bukan minta maaf, ngeles. Bahasa kita ini ngeles, gitu ya. Bukan ngeles belajar. Ngelesnya itu apa? Nyari-nyari alasan, ya. Nyari-nyari alasan, ya. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja sambil memegang tali kekang unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya gitu. Nabi sedang naik tunggangan, terus mereka sambil megang itu sambil terus menyebutkan alasan, istilahnya gitu, ngeles, supaya Nabi SAW memberikan uzur bagi mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang menyebutkan terhadap apa yang mereka lakukan, menghukumi dengan apa yang mereka lakukan. Disebutkan di ayat 65, wala in sa'altahum, jika engkau akan bertanya tentang mereka, tentang apa yang mereka lakukan, la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ini sesuai dengan perkataan mereka. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, engkau ya bersunda gurau, mengolok-olok. Dilanjutkan hukuman, istilahnya hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'tadiru, tidak usah kamu minta maaf, gitu. Ini bukan Rasul SAW, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan ini bukan permasalahan syirik, ya. Permasalahan keyakinan, permasalahan yang biasa kita buat seperti sihir dan lain sebagainya. Ini permasalahan ucapan seseorang, sikap seseorang terhadap Allah, Rasulnya dan syariatnya. Akan tapi perhatikan apa yang dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf atau jangan engkau cari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguhnya engkau atau kalian itu telah kufur setelah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum, membahayakan. Dari ayat penggalan ayat tersebut, qad kafartum ba'da imanikum ini, maka para ulama banyak mengatakan bahwasanya ini sudah jatuhnya kepada kufur akbar. Ngeri ya. Sama seperti seseorang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sama seperti orang yang tidak mau menerima Allah, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, atau sama dengan seperti Fir'aun yang menolak kebenaran. Padahal permasalahan dia adalah mengolok-olok atau bersunda gurau berkaitan dengan masalah Allah, Rasul dan syariat. Maka ini bukan perkara yang
main-main ya. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan sebagian dari kalian, artinya jika mereka ada yang bertobat, Allah ampuni. Bertobat dengan taubatan nasuha, yang kembali masuk pada Islam, maka Allah akan ampuni. Tapi bagi kelompok yang tidak melakukannya, tidak bertobat, atau yang masih melakukan hal yang sama, tidak mengakui apa yang mereka lakukan tersebut, sesungguhnya Allah akan mengazab mereka. Mu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin, disebabkan karena mereka selalu berbuat dosa. Jadi istihza dalam agama itu dosa yang bahkan bisa menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati. Ayat ini memang dijatuhkan kepada orang munafik, orang-orang munafik. Mereka yang memang dari awal sebenarnya tidak menginginkan Islam ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa sebagian ulama menjelaskan kenapa hanya sekedar memperolok-olok, bercanda-canda berkaitan dengan agama itu bisa menjatuhkan seseorang dengan dalam kekufuran? Karena dijelaskan oleh para ulama ini bertentangan dengan keimanan seseorang dan dengan ketakwaan seseorang. Karena kita tahu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah yang termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi SAW, dan seluruh syariat yang datang dalam agama Islam itu termasuk syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ini disambungkan dengan ayat tersebut. Sesungguhnya hal tersebut adalah datang dari atau timbul dari ketakwaan hati. Ya. Lantas bagaimana bisa orang yang mengagung-agungkan malah bercanda-canda? Ya seperti itu ya. Kalau dianggap misalnya seseorang, kalau di Indonesia mungkin ya, ada kebiasaan mungkin yang dianggap budaya leluhur gitu ya, zaman dahulu gitu ya, leluhur kami atau budaya zaman dahulu tidak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Misalkan di dalam satu kampung tidak boleh misalkan mengeluh misalkan gitu ya. Ada kan biasanya kalau naik gunung, biasanya orang-orang yang suka naik gunung kan gitu kan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh ini, tidak boleh ini, istilahnya pantangan. Kenapa? Ya ini apa namanya, yang diajarkan leluhur kami gitu. Nah, orang yang mengagungkan harusnya kan menjaga, bukan malah memperolok-olok ya. Nah, kemudian ketika ada orang yang memperolok-olok, lah artinya dia berseberangan dari arti hal tersebut. Dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin seseorang yang mengagungkan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, dan juga agama Islam ini, kemudian dia menjadikan agama tersebut yang dia agungkan menjadi bahan senda gurau, menjadi bahan olok-olokan. Tidak bisa. Nah itulah yang dijadikan para ulama. Kenapa bisa ya sekedar mengolok-olok ya, bercanda yang istilahnya bersenda gurau yang menjatuhkan, menjelekkan, itu bisa menjatuhkan seorang ke dalam kekufuran. Di dalam buku ini dilanjutkan pembagian wal istihza yang tasimu ila ismain. Bahwasanya istihza yang berolok-olok di dalam masalah agama, maksudnya di sini adalah itu dibagi menjadi dua bagian. Istihza sharih wa istihza khafi. Istihza yang nampak jelas ya, dengan jelas yang nampakkan, akan tapi ada juga yang bagian kedua yang ini rawan ya, bahaya, yaitu yang tidak nampak, yang samar-samar. Yang sharih jelas, seperti seseorang ketika dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala ya, atau dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam,
atau dia memperolok-olok atau menjatuhkan sesuatu yang dari syariat agama ini. Ya. Contohnya ketika dia masalah jenggot, ya, kemudian isbal, atau nikah lebih dari 4, atau hijabnya mar'ah, ya, hijab di mar'ah, atau berkaitan dengan masalah jilbab dan yang sebagainya, maka ini bisa menjatuhkan seseorang fahada kufrun akbar, ya, maka ini termasuk kufuran yang besar, ya. Hati-hati, ya, kufur akbar wa huwa alamat syirik wal kufur, ini adalah tanda-tanda kesyirikan dan kekufuran. Kama qala ta'ala wa idza nadaitum ila shalat takhuduha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ini berkaitan dengan masalah salat. Mereka menjadikan perkara salat itu seperti bahan-bahan candaan dan permainan saja. Ini yang berbahaya. Nah, ini sering terjadi di antara kita, ya, di antara kita. Terkadang sesuatu yang mungkin dianggap sepele, ada akhwat, ya, pakai hijab yang full, seluruhnya ditutupi, ya kan, langsung dia ninja gitu kan, dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Seakan-akan menjatuhkan atau memperjelek citra hal tersebut, ya kan? Lagi lewat diomongin seperti itu, oh masih ada ninja. Itu pernah kasus terjadi di tempat saya, bukan di sini ya, insya Allah ada di sana di Kalimantan. Saya pernah rombongan akhwat, ya. Mereka jalan pakai jilbab full dari atas sampai bawah, hitam semua, lewat di masyarakat, ya. Nah, seperti kebanyakan, oh ada ninja gitu. Nah, perkataan ninja ini hati-hati, ya. Ini khawatirnya terjatuh dalam masalah istihza, yang mana hal tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Padahal dia tahu bahwasannya hijab tersebut merupakan syariat, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di masyarakat awam ini, di masyarakat awam yang namanya hijab ya sekedar nutup aja ya, pakai tutup rambutnya kemana-mana bisa. Makanya kalau melihat yang jilbabnya besar, aneh bagi mereka. Ya. Tapi sedikit ini keluar dari pembahasan. Tapi agak saya bingung itu. Ketika mereka sholat, ya, mukena mereka luar biasa bagus, ya kan? Besar, panjang, sampai lutut, gitu. Mukena mereka, bahkan ditutupin, ada yang pakai sarung tangan, ya kan? Tapi giliran selesai sholat, mengecil jilbabnya segini, ada yang diikat, ya kan? Diikat kayak pocong, macam-macam merek dengan bentuknya. Tapi ketika sholat mereka kembali, alhamdulillah. Ya, ketika sholat alhamdulillah. Tapi harusnya kan dengan paham, sholat itu wajib untuk aurat, sehingga mereka memakai mukena yang luar biasa, bagusnya. Tapi kenapa keluar? Mereka tahu hukumnya harusnya menutup aurat. Menutup aurat sama antara sholat dan di luar sholat. Untuk aurat kan sama. Harusnya kan sama. Harusnya pakai aja mukena terus, gitu kan? Untuk menutup aurat, harusnya seperti itu pembahasan lain. Nah, tapi pembahasan seperti ini, atau yang zaman dahulu Pak, jenggot bagi kita di as-sunnah nggak ada insya Allah ya. Ini contoh di luar. Ya. Ketika ada yang memelihara jenggot, wih, segitu kan. Kalau saya ini jenggotan dari, alhamdulillah itu dari SMP ya, sudah mulai ada satu jenggot kecil. Ya. Terus SMA itu sudah mulai lebat, alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah dari itu nggak pernah, gitu ya, namanya merapihkan saja nggak pernah. Maksudnya merapihkan itu dipotong tuh belum pernah. Kalau disisir ya ada, ya. Tapi kalau dipotong belum pernah. Pulang ke rumah biasa anak-anak SMA itu reuni, reuni anaknya, ketemu teman SD, SMP, gitu ya. Ya namanya awam Pak, kita nggak bisa awam ya. Awam yang belum pernah belajar agama yang berkaitan dengan masalah tersebut ini mungkin belum sampai ilmu ini kepada mereka, ya. Ya sampai kenapa nggak dipotong jenggot? Kalau dipotong itu ganteng lah. Apakah artinya pakai jenggot itu nggak ganteng? Ya kan? Ini bahaya, ya kan? Tapi selalu saya sampaikan ketika ada yang menanyakan jenggot,
bilang, saya ini ikuti idola saya. Siapa idola? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diem Pak, nggak bisa ngomong, nggak bisa dibantah. Ya. Saya mengikuti idola saya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu jenggotnya besar, lebat. Nabi juga menyuruh untuk menjaga jenggot. Diem kan? Alhamdulillah, artinya mereka menerima syariat. Tapi kalau ada yang sudah tahu hukumnya bahwasanya ini adalah syariat dari Allah dan Rasulnya, kemudian mereka memperolok-olok, nah ini bisa jatuh dalam istihza, ya, mengolok-olok dalam perkara agama. Maka ini berbahaya. Bisa seseorang mengeluarkan seseorang dari Islam. Zahirnya tak berbuat syirik, ya, dia tidak kufur secara yang istilahnya menolak agama secara frontal, kan? Akan tapi dia memperolok-olok agama Allah Subhanahu Wa Taala atau menjadikan agama itu sebagai bahan gurauan yang bisa menjatuhkan nilai syariat tersebut, itu bisa menjatuhkan seorang dalam kekufuran. Maka berhati-hati. Jenis yang kedua, fa'amanahul akhar wa huwa aktsaru, dan inilah yang paling banyaknya. Yang paling banyaknya wa huwa istihza'u khafi, itu adalah mengolok-olok yang samar, yang tidak seakan tidak terlihat. Kaghamzatil bil'ain, seperti mengedipkan mata gitu ya. Tapi bukan mengedipkan mata, tujuannya apa ya? Ya gitulah Pak. Lagi ngobrol-ngobrol masalah agama terus matanya gitu. Wajahnya gitu ya. Ikhraj lisan, mengeluarkan lisan atau masukkannya, ya, melet-melet gitu. Misalkan Islam, di dalam Islam kita kalau ada lelah masuk jatuh ke dalam air, kita masukkan, ya kan? Syaratnya seperti ini. Terus kita keluarkan. Terus dia seakan-akan mengolok daripada syariat tersebut. Ini bisa berbahaya, ya. Bisa termasuk istihza. Kalau memang tidak mau, tidak usah tampakkan. Ya memang kalau sudah, kalau saya ada lalat, mungkin saya akan tidak melakukan hal demikian, walaupun dia tahu syariat. Tapi minimal dia tidak istihza, ya, tidak istihza. Hati-hati. Atau ada orang berkaitan misalkan masalah tadi isyarah bil yad, atau dengan cara menunjuk dengan tangan atau kepala, ya, menunjuk tangan atau kepala. Bisa misalkan ketika ada ustaz menerangkan tentang syariat Islam, tangannya, ya, menunjukkan isyarat yang bentuknya adalah istihza, atau yang lain sebagainya, atau kepalanya, ya, giling-giling atau ngangguk-ngangguk gitu. Itu termasuk kalau memang tujuan hatinya adalah istihza. Nah, berhati-hati. Maka ini juga termasuk kekufuran karena ayatnya itu secara umum, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka itu kembali ke dalam akidah itu apa? Keyakinan. Ya, keyakinan hati. Ketika hatinya menunjukkan istihza dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa menjatuhkan kepada seseorang kepada kekufuran. Istihza sendiri itu seperti artinya melecehkan atau menghinakan. Ya. Nah, di sini dalam beberapa bahasan dari luar, ya, ada bentuk-bentuk plesetan. Jadi zaman dahulu, orang-orang dahulu itu mereka termasuk orang-orang Yahudi, ya, disebutkan sini sebagai pelopor daripada plesetan. Ya. Jadi mereka membuat plesetan-plesetan yang tujuannya adalah untuk mengolok-olok, istihza. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Dalam surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Muhammad, ya, ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkan. Ini dikala para sahabat menggunakan kata-kata ini kepada Rasulullah SAW, maka orang Yahudi itu memakainya pula, akan tapi mereka pleset-plesetkan. Mereka katakan ru'unah, artinya ketololan yang amat sangat. Jadi katanya mirip, kalau dalam bahasa Arab kan gitu ya, mirip-mirip hurufnya, tapi bacanya
beda, itu bisa maknanya beda. Yang tadi kan ra'ina, tapi sama orang Yahudi diplesetin jadi ru'una, artinya ketololan. Ini adalah ejekan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, bukan, ini kata-kata ra'ina ini adalah sebagai gantinya setelah itu ya. Ra'ina maka digantilah dengan undurna. Jadi para sahabat yang awalnya ra'ina diganti menjadi undurna, yang artinya sama. Lihatlah kami gitu ya. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari apa yang disebutkan oleh Yahudi. Kemudian juga ini juga yang dilakukan oleh yang mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah, "Idza kunna tuhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun." Bebaskanlah kami dari dosa, itu yang diperintahkan. Kemudian mereka mengganti kata hittah di situ menjadi hittah. Mirip Pak ya? Hittah jadi hittah, yang artinya adalah beri kami gandum. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah, perintah Allah atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu diplesetkan oleh mereka. Kata-katanya diplesetkan. Ada juga di sebagian contoh sini ada ayat yang menyebutkan la taqrabuz zina. Kemudian ada yang memplesetkannya apa? Janganlah berzina di hari Rabu. La taqrabu zina. Ini contoh dari Indonesia sebenarnya. Walaupun ini sebagian oknum saja, ini berbahaya. Ya, ini bisa mempleset-plesetkan ayat. Ya, ini bisa jatuh ke dalam istihza. Ya, la taqrabu, saya itu nggak pernah pikiran gitu, tapi ada juga. Ini contoh berarti sudah pernah terjadi. Ada juga yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, ya, tujuannya untuk itu. Jadi nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan tapi kemudian diganti maknanya, jadikan lawak, dilawak, jadi candaan, gitu ya. Nah ini juga berbahaya. Bahkan di sini ditulis ada yang memplesetkan azan hayya 'alal falah dengan hayalan saja. Hayalan saja. Hayya 'alal falah jadi hayalan saja. Ini contoh ya. Contoh daripada plesetan ya. Jadi ayat-ayat Allah atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala diplesetkan. Bahkan dalam perkara azan saja diplesetkan. Ini jatuh ke dalam istihza, ya. Apalagi ditambah lagi dikuatkan dengan hatinya yang menguatkan hal demikian. Maka orang-orang yang melakukan hal demikian, kalau kita dapatkan pada keluarga kita atau diri kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, maka kita ingatkan, jangan dibiarkan. Ya. Ada orang buat apa jenggot, coba cukur dong biar ganteng gitu kan. Itu kita ingatkan, hati-hati ini, hati-hati, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW. Kalau engkau memplesetkan mengolok-oloknya, itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Maka diajak untuk bertaubat. Ya, alhamdulillah kalau jika dia bertaubat. Ya, tugas kita hanya menyampaikan saja, ya, mengajak dia untuk bertaubat. Maka hati-hati. Kemudian juga termasuk tadi yang masalah menikah. Ya. Terus ada seseorang, ini kenyataan, ada seseorang yang memang dia tidak setuju dengan poligami. Ya kan, itu pilihan ya. Poligami itu kan pilihan. Boleh ya, berpoligami. Nah, bagi yang tidak mau berpoligami ya sudah. Ya kan, harusnya seperti itu. Tapi tetap hatinya menerima bahwasannya poligami itu merupakan syariat. Artinya dibolehkan di dalam agama. Tidak boleh kemudian seseorang
ya mencantumkan hal demikian, melecehkan hal demikian. Seorang dianggap orang berilmu lah ya, berilmu di salah satu universitas ya, negeri Islam itu menyebutkan demikian, padahal ayatnya jelas. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil maka satulah, gitu kan. Di ayat yang lain kita tidak akan bisa adil walau kita berusaha. Ini dia mencari-cari dalil ya, untuk menguatkan. Orang-orang yang poligami itu cuma cari nafsu doang gitu. Orang yang berpoligami akhirnya dia menyebut-nyebutkan untuk menjelekkan syariat poligami. Ini berbahaya ya, ini berbahaya. Kalau kita dapatkan teman kita atau siapapun, maka diingatkan kepada dia, poligami ini ada syariat. Para ulama sudah bersepakat dengan masalah tersebut. Boleh walaupun ada hukumnya ya bagi orang yang tidak mampu dan sebagainya. Tapi ini kan secara umumnya, garis besarnya poligami itu boleh. Ya. Terus dia tidak terima dan menjelek-jelekan seakan-akan orang yang berpoligami itu orang yang punya nafsu doang, ya. Hanya mengejar nafsu doang. Sampai kan Rasul sama-sama itu poligami paling banyak gitu. Terus engkau mengatakan Nabi itu gini buruk, nah itu bisa jatuh. Ya. Diingatkan dengan ayat tersebut, hati-hati. Bisa saja kamu istihza pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti diancam apa? La tadiru. Tidak usah lagi kamu cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Terus sampai nanti bisa menjatuhkan engkau ke dalam kekufuran walaupun kamu sudah beriman. Ba'da imanikum loh. Dulu memang engkau telah beriman, tapi dengan ucapanmu, kamu dengan sikapmu mengolok-olok tersebut bisa menjatuhkan engkau ke dalam kekufuran. Nauzubillah. Ya. Maka berhati-hati jemaah Allah ya. Banyak para ulama yang sudah menyebutkan hal demikian ya. Mewanti-wanti pembatalan keislaman itu sangat banyak. Disebutkan oleh Saleh Fauzan. Di antaranya adalah juhud, pengingkaran. Ini maksudnya termasuk kufur, syirik, memperolok agama atau sebagian dari syiar agama. Ya. Maka ini disebutkan oleh para ulama termasuk dalam bab-bab riddah, kemurtadan, ya. Mengeluarkan seseorang dari agamanya. Bahkan disetarakan di antaranya juga adalah menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Artinya sangat setara antara orang-orang yang memperolok agama dengan orang-orang yang memang benar-benar kufur ya, secara shar'i. Artinya sederajat, berbahaya jemaah Allah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalam penjelasan ayat yang tadi, ayat ini merupakan nas bahwasannya memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, hukumnya kafir. Ini jangan bilang Ustaz Hafid dikit-dikit kafir. Jangan ya. Ini dari penjelasan para ulama ya. Bukan hanya sekedar ijtihadnya Ustaz yang ngomong ya. Fakhrul Razi dalam tafsirnya juga menyatakan sesungguhnya memperolok-olok agama bagaimanapun bentuknya hukumnya kafir. Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan, sementara keimanan dibangun atas fondasi pengagungan terhadap Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan dan mustahil keduanya bisa berkumpul. Ya. Seperti itu. Diingatkan, kalau memang kamu beriman kepada Allah, harusnya kamu agungkan agama. Harusnya engkau tidak jadikan agamamu itu bahan sendagurau yang bisa menjatuhkan agama. Harusnya kamu angkat agama. Nah, seperti itu. Ibnu Arabi juga menjelaskan tentang ayat tersebut. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tersebut tidak terlepas dari dua kemungkinan: sungguh-sungguh atau hanya sekadar berkelakar saja. Adapun kemungkinannya, konsekuensinya hukumnya hanya satu, yaitu kufur. Walaupun ada dua kemungkinan, dia benar-benar sungguh-sungguh menghina atau cuma sekedar bercanda-canda saja. Tapi hukumnya satu. Tidak ada tafsir, bila tafsir. Tidak ada pembagiannya. Oh, hati saya enggak menghina kok, hati saya bercanda-canda aja. Itu tidak
tidak ada pembagian masalah. Para ulama mengatakan seperti itu, tidak ada pembagian. Ya. Kata-kata itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Maka ini berhati-hati. Ya. Tidak ada perselisihan di antara umat dalam masalah ini, karena sesungguhnya itu identik dengan ilmu dan kebenaran, sedangkan senda gurau itu identik dengan kejahilan dan kebatilan. Artinya apa? Orang yang bersenda gurau dia faham dengan betul bahwasanya itu adalah sebuah syariat. Ibnu Jauzi mengatakan ini menunjukkan bahwanya sungguh-sungguh atau bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran, hukumnya adalah sama. Nah, hati-hati ya dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran. Ditambahkan oleh Alusi, tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Banyak ini penyebutan oleh para ulama yang menyatakan hal demikian. Berkaitan dengan ayat ini disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kamu dari apa yang telah Allah turunkan kepada, yaitu hukum syar'i berkaitan dengan menghadiri majelis-majelis kufur dan maksiat. Allah mengatakan bahwasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok atau dilecehkan, maka sesungguhnya kewajiban atas setiap mukallaf, artinya setiap dari orang-orang yang mendengarkan hal tersebut, adalah mengimani ayat-ayat tersebut, mengagungkan dan memuliakannya. Itu yang dimaksudkan diturunkannya ayat-ayat Allah. Dialah Allah yang karenanya telah menciptakan makhluk. Lawan dari iman adalah kufur, dan lawan dari pengagungan adalah melecehkan dan merendahkan. Termasuk di dalamnya adalah perdebatan orang-orang kafir dan munafik untuk mendasarkan ayat-ayat Allah yang mendukung kekafiran mereka. Maka jamaah Allah hati-hati dalam perkara tersebut. Ini bisa berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, bisa tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencela sebagian ayatnya atau satu suratnya atau bahkan satu Al-Qur'an sendiri, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasul, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Ini yang bahaya. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang kita tahu Pak. Misalkan tadi isbal gitu ya, kita menjaga celana kita atau sarung kita itu di atas mata kaki, kemudian dibilang waduh orang yang selalu kebanjiran gitu. Tujuannya apa? Mau perolok-olok. Ini bisa juga jatuh ke dalam masalah istihza ya. Atau mencela sebagian syariat yang dibawa, seperti mencela sholat, haji, puasa, mencela perintah maupun larangan dalam Islam, pengharaman riba, zina, minuman keras, atau lain sebagainya, ya, baik dalam bentuk balasan atau juga janji Allah itu termasuk Pak. Ya, ketika ada Allah Subhanahu Wa Taala mengancam seseorang dengan ini, Allah menjanjikan seseorang dengan itu, ya, janji-janji Allah atau ancaman-ancaman Allah itu juga tidak boleh dijadikan bahan Allah. Ya, maka ini juga berbahaya. Maka jamaah Allah, kita ingatkan juga kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita yang masih kecil. Mungkin memang mereka masih kecil, ya. Tapi usahakan kita mengingatkan mereka jika telah nampak kekufuran, yang bentuknya adalah istihza dengan agama. Ya, ketika memang anak kecil kan polos Pak, ya. Kadang kan komentarinya jadi nyeplos, ya, asalnya polos. Maka kita sampaikan, nah nggak boleh itu Pak, ada orang jenggotan kayak B. Itu kan anak kecil pernah Pak, saya pernah lihat sendiri gitu ya. Bukan kayak kambing atau apa, nyebutnya kayak apa gitu ya. Maka kita ingatkan, nggak boleh, nah itu sunnah Rasul SAW. Dulu Rasul seperti itu, orang seperti itu artinya menjaga sunnah, menjalankan agama. Harusnya sampaikan seperti itu pada anak-anak kita. Atau masalah sholat terus ya. Mungkin kan mereka ngeluh ya, namanya anak-anak sholat terus, dari istirahatnya sujud tuh sampai gitu kan. Kadang-kadang kata-kata itu kan muncul ya. Maka kita ingatkan kepada mereka bahwasanya ini
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini hamba Allah, diingatkan seperti itu. Ya. Jangan sampai dibiarkan, namanya anak kecil dibiarkan aja. Khawatir Pak, nanti besarnya mudah dalam masalah tersebut, bermudah-mudahan. Nah, maka selagi mumpung dia masih kecil, mumpung masih bisa kita ingatkan, kita tegur, ya, kita sampaikan kebenaran kepadanya, kita bangkitkan pengagungan mereka terhadap siang-siang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kita. Jamaah Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan masalah istihza. Maka berhati-hati, termasuk jamaah berhati-hati untuk kita. Mungkin terkadang kita sebagai penonton, ya, menonton acara TV, menonton acara di YouTube, atau nongkrong bersama teman-teman yang dia melakukan istihza, dan kita juga ikut tertawa. Khawatirnya kita masuk ke dalam golongan mereka. Khawatir jika kita tidak mengingkarinya, jika kita tidak mengingkari hal tersebut. Ketika kita dapatkan seperti itu, maka sebaiknya kita ingkari, hati kita ingatkan kepada mereka, kita tinggalkan. Kalau kita lihat acara TV, acara di YouTube dan sebagainya, jangan dibiarkan. Lucu, mana nggak ambil bagian ininya, namun bagian yang lainnya. Kalau usahakan tinggalkan. Ya, khawatirnya kita termasuk dalam orang-orang yang istihza. Walaupun kita tidak ikut, karena bisa jatuhnya ke dalam apa? Istihza khofi, ya. Cukup ketawa saja. Ya, itu bisa. Khawatirnya seperti itu. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, dengan apa yang disampaikan malam hari ini, kita bisa lebih kembali berhati-hati dalam masalah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dari melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan dan kekufuran, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.